Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat karunia-Nya kita masih diberikan berbagai macam nikmat yang luar biasa, nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Semoga amal ibadah kita sampai hari ini itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita tercinta, seorang ayah yang terbaik, seorang sahabat yang terbaik, seorang guru yang terbaik yang pernah lahir di antara manusia, yakni baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemuda, para remaja Islam, kalau misalkan kita bicara tentang kesenangan dan kebahagiaan, ya, kadang kalau menurut hawa nafsu kita maka tentu akan berbeda di antara satu dengan yang lainnya menilai tentang sebuah kebahagiaan. Sebenarnya ada perbedaan antara senang dan bahagia itu. Ya, biasanya kesenangan itu memang lebih bersifat fisik, ya, fisik, ya, dan itu biasanya dilandasi oleh hawa nafsu kita. Contoh misalkan, kalau misalkan kita diberikan makanan yang kita sangat sukai, makanan yang sangat kita gemari, ya, misalkan kita diberikan satu mangkok mie ayam gitu kan, kita sangat senang sekali gitu kan, apalagi dalam kondisi sangat lapar gitu perut kita, pasti sangat senang sekali kita diberikan oleh teman kita satu mangkok mie ayam yang itu kita dapatkan secara gratis. Itu satu mangkok. Kemudian setelah satu mangkok selesai, kita ditawarkan lagi satu mangkok yang selanjutnya. Ya. Kira-kira bagaimana perasaan kita mendapatkan satu mangkok yang kedua? Masih bisa menampungkah perut kita? Di antara sebagian orang masih nampung, katakanlah. Ya, masih bisa menampung satu mangkok lagi. Nah, kemudian setelah selesai, katakanlah ditawarkan lagi satu mangkok yang ketiga, atau sudah lebih dari 2 mangkok. Nah, kita ditawarkan untuk mangkok yang ketiga. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kita mendapatkan satu mangkok mie ayam secara gratis tersebut? Kira-kira bagaimana? Nah, hampir sebagian besar dari kita pasti akan menjawab kita akan menolaknya. Ya. Kenapa kita akan menolaknya? Karena perut kita dipastikan tidak bisa lagi menampung mie ayam yang ketiga mangkok itu, ya. Akhirnya kita malah menolaknya. Kalaupun dipaksakan, sudah pasti tidak akan menampung, bahkan bisa jadi akan keluar lagi, ya. Nah, itulah sedikit barangkali gambaran tentang kesenangan secara fisik yang memang diawali dengan hawa nafsu, ya. Jadi senang itu kadang-kala kalau sudah terlalu banyak justru kita malah akan menolaknya, ya. Justru kita akan malah menolaknya.
Nah ini di antara kita mungkin apalagi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kadang karena kita memang sedang menahan lapar dan haus di siang hari, lantas ketika berbuka puasa, hendak berbuka puasa, maka kita itu menyiapkan segala macam makanan yang seolah-olah perut kita bisa menampungnya. Padahal ternyata setelah azan maghrib, setelah beduk maghrib, ternyata tidak banyak makanan yang bisa kita tampung. Nah itulah ya kesenangan yang memang kadang dilatasi dengan hawa nafsu. Nah, semakin banyak kita diberikan kesenangan, justru kita tidak mau, bahkan kita menolaknya. Nah, nah sekarang kita bicara tentang bahagia. Nah, bahagia ini memang tentu ada landasannya, ya, ada landasannya. Sifatnya tidak terlalu atau tidak melulu dengan fisik, ya, tapi dengan hal yang lain. Nah, setiap orang bisa jadi berbeda. Tapi sebagai seorang muslim, tentu kita itu punya standar, kebahagiaan itu sendiri. Nah, bisa kita lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja, kata Allah, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka Allah akan berikan penghidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti kelak di akhirat itu akan dikumpulkan dalam keadaan buta, ya. Nah ini kalau kita fahami makna kebalikannya, mafhum mukhalafahnya dari ayat tadi, maka kita akan pahami bahwa ketika Allah mengatakan waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, ya, berarti kebalikannya adalah bahwa kita harus mengetahui peringatan Allah tersebut, ya. Ketika sambungan ayatnya anzaki fa inna lahu ma'isyatan dongka, akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Berarti apa? Kalau penghidupan kita tidak ingin sempit, artinya penghidupan kita ingin luas, maka kita harus senantiasa ingat terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa ingat terhadap peringatan-peringatan yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Itu jadi penghidupan sempit itu karena kita itu tidak mengindahkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita ingin penghidupan yang luas dalam arti luas pikiran kita, luas hati kita gitu kan ya, maka harus kita senantiasa mengingat apa yang Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Apalagi di ayat selanjutnya, nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan dikumpulkan di akhirat dalam keadaan buta gitu kan ya. Nah, jangankan yang buta, yang melek saja, yang matanya saja normal di akhirat, itu pun akan sangat ketakutan, akan sangat repotan, apalagi dalam keadaan buta. Nah, bagi kita ya para jamaah sekalian, hadirin sekalian, kebahagiaan itu bagi seorang Islam, seorang Muslim, orang yang beriman adalah ketika Allah ridho terhadap aktivitas kita, ketika Allah ridho akan apa yang kita lakukan. Nah, ridho itu bagaimana? Nah, ridho itu adalah ketika apapun yang kita lakukan senantiasa terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita melaksanakan sholat, ya Allahu Akbar, ketika di situ kita merasa bahagia, maka itulah kita ketaatan kepada Allah, ya. Atau kita balik, ketika kita taat kepada Allah, maka itulah kebahagiaan yang hakiki. Ya. Jadi kalau kita tidak bahagia ketika kita melaksanakan sholat, maka ada yang salah dari pikiran kita, ya. Ada yang salah dari pemahaman. Kemudian ketika bulan Ramadan, kita melaksanakan puasa Ramadan, menahan lapar, haus, dan segala yang membatalkan puasa,
dari subuh sampai maghrib, ya ketika kita menjalaninya dengan sangat bahagia, ya berarti itu adalah bukti ketaatan kepada Allah. Ya, artinya apa? Kita itu merasa bahagia karena taat kepada Allah. Kalau seorang muslim ternyata dia tidak bahagia melaksanakan puasa, berarti ada yang salah di dalam pikirannya, berarti ada yang salah di dalam pemahamannya. Atau misalkan zakat, sedekah, ketika seorang muslim, kaum muslimin, orang beriman itu ketika sedekah dia malah takut kehilangan hartanya, takut rugi akan perniagaannya, maka berarti ada yang salah di dalam pikiran. Jadi dari hal tersebut tadi itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kita tidak akan bahagia, kita akan merasa sangat sedih kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinggalkan sholat, kita tidak akan bahagia. Kalau kita tinggalkan puasa, kita tidak akan bahagia. Kita tinggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan, kita tinggalkan, maka kita tidak akan bahagia. Nah, itulah kebahagiaan yang hakiki. Ya. Kalau ternyata orang beriman kaum muslimin meninggalkan ibadah itu dia malah senang, berarti ada yang salah dengan pikirannya. Nah, jadi sekali lagi ya para sahabat sekalian, bahwasanya kebahagiaan itu adalah ketika kita taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketaatan itulah itu yang mengakibatkan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.